Baru 2 bulan menjabat, Presiden Prabowo dikerubuti pemimpin besar dunia. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara pertemuan pimpinan negara G20 di Museum of Modern Art, MAM, Rio de Janeiro, Brasil, Senin, 18 November 2024. Berdasarkan keterangan dari tim media Prabowo, Selasa, 19 November 2024, dini hari, Prabowo tiba di lokasi pertemuan pada pukul 9.45 waktu setempat. Prabowo yang menggunakan mobil kenegaraan berwarna putih itu tampak mengenakan kemeja putih dibalut setelan jas serta peci hitam. Setibanya di Museum of Modern Art, Prabowo disambut karpet merah dan pasukan jajar kehormatan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertemuan puncak The G20 Leaders Summit, Rio de Janeiro, 2024. Pertemuan G20 di Brasil ini mengangkat tema Building a Just World and a Sustainable Planet. G20 Rio juga secara resmi meluncurkan komitmen berupa Aliansi Global untuk melawan kelaparan dan kemiskinan, sekaligus membahas sejumlah agenda bersama dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi global ke depan, khususnya seputar penanggulangan masalah kemiskinan, kelaparan, hingga strategi transisi energi ramah lingkungan di dunia. Presidensi G20 selanjutnya, untuk tahun 2025, dipegang oleh Afrika Selatan. Di samping itu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri MIKTA Leaders Gathering yang kedua di sela-sela pelaksanaan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin, 18 November 2024. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Meksiko sebagai Ketua MIKTA 2024 ini berlangsung di salah satu ruangan yang ada di Museum of Modern Art, MAM, Rio de Janeiro. Kegiatan Leaders Gathering berlangsung dalam suasana informal, diawali dengan sesi brief greeting antar para pemimpin MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turki, dan Australia. Setelahnya, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang mencerminkan kekompakan dan solidaritas antar negara anggota MIKTA. Sesi foto bersama para pemimpin MIKTA tersebut kembali menjadi momen penting, mengingat ini adalah kali kedua pemimpin MIKTA berkumpul di sela-sela KTT G20. Kegiatan ini dimulai dengan sesi foto pertama di KTT G20 Bali pada 2022, kemudian dilanjutkan dengan Leaders Gathering perdana saat keketuaan Indonesia di New Delhi pada 2023. Pertemuan MIKTA di KTT G20 berhasil menegaskan kembali peran forum ini sebagai wadah konsultasi untuk mendorong kerjasama yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu global. Dalam kesempatan tersebut, para pemimpin juga menyoroti pentingnya memperkuat hubungan antar negara anggota dalam menghadapi tantangan global. Tampak para pemimpin yang hadir adalah Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin, 18 November 2024, untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. Tiba sekitar pukul 9.25 waktu setempat, Presiden Prabowo tampak menggunakan setelan jas berwarna biru dipadu dengan peci hitam. Turun di lobi VVIP, Presiden Prabowo disambut dan berjalan melewati pasukan kehormatan Brasil. Setelahnya, Presiden Prabowo disambut Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dengan senyum hangat serta jabat tangan erat yang menjadi simbol diplomasi dalam pertemuan kedua pemimpin. Momen formal ini diabadikan dalam sesi foto bersama, di mana Presiden Prabowo terlihat berbincang santai dengan Presiden Lula da Silva. Setelah foto bersama, Presiden Prabowo menuju ruang tunggu untuk bergabung dengan para pemimpin negara anggota G20 dan pemimpin organisasi internasional lainnya sebelum menuju ruang pertemuan. Dalam KTT yang mengusung tema Building a Just World and a Sustainable Planet, Presiden Prabowo akan menghadiri beberapa sesi dialog. Sesi pertama mengangkat tema Fight Against Hunger and Poverty, dan sesi kedua bertajuk Reform of the Institutions of Global Governance. Selain itu,
Di sela-sela kegiatan KTT, Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat kerjasama strategis, termasuk transmisi teknologi dan penguatan perdagangan internasional. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Prabowo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Brasil, Selasa, 19 November 2024. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas berbagai isu strategis yang menjadi prioritas bersama Indonesia-Prancis. Presiden Prabowo juga mengapresiasi hubungan kerja sama Indonesia dan Prancis yang dinilai telah mengalami peningkatan. "Kita banyak kerja sama-sama Prancis, banyak kemajuan," ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers kepada awak media usai pertemuan tersebut, sebelum bertolak menuju Inggris untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya. Pertemuan bilateral Indonesia-Prancis berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Hal tersebut mencerminkan kedekatan hubungan kedua negara yang terus berkembang. Pada hari pertama sesi 1 G20 Summit, topik yang menjadi pembahasan adalah Fight Against Hunger and Poverty. Dalam sesi intervensi, Presiden menyampaikan bahwa mengatasi kemiskinan dan kelaparan adalah mandat dari rakyat Indonesia yang harus dilaksanakan sehingga menjadi prioritas kebijakan pembangunan Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui program peningkatan produksi dan swasembada pangan, pemberian makanan bergizi bagi murid, ibu dan anak usia dini. Lebih lanjut, Presiden mendesak untuk tercapainya perdamaian yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab di Gaza, Ukraina, dan kawasan perang lainnya. Topik yang diangkat di hari kedua adalah mengenai Sustainable Development and Energy. Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk ikut menurunkan emisi karbon di dalam rangka mencegah pemburukan perubahan iklim yang memberikan dampak buruk bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selain menjaga hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia, Indonesia juga akan melakukan transisi energi menuju energi hijau untuk memenuhi National Determined Contribution (NDC), penurunan emisi CO2. Menkeu menjelaskan cara yang dilakukan adalah dengan menaikkan sumber energi dari renewable hingga mencapai 75 gigawatt dalam 15 tahun ke depan. Di sisi lain, Indonesia juga mendorong kerjasama global untuk mengatasi ancaman perubahan iklim. Menurut Menkeu, permasalahan perubahan iklim adalah permasalah semua bangsa dan negara. Wah, makin bangga ya dengan popularitas Presiden Prabowo yang meroket di dunia internasional. Semoga membawa kejayaan bagi Indonesia. Amin. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda?